Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Musdalifah, mahasiswa Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 2 Stikes Indramayu. Hari ini saya akan membahas materi mengenai anemia pada ibu hamil. Dan hari ini saya juga telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Cucu Nurmala SSTM ke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Ibu ada kesibukan setelah ini atau sebelumnya Nggak kesibukan? ada sih, karena kan jam kerja ya. Uh, Maksudnya setengah jam lagi. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan Oke, waktu untuk hadir di podcast saya hari ini. siap. Mengenai anemia pada ibu hamil, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai anemia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai anemia. Jadi anemia itu adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau sel darah merah ini lebih rendah daripada batas normalnya. Langsung saja Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Nah, berdasarkan Riskesdas, angka kejadian anemia di Indonesia ini kan masih sangat tinggi. Terdapat 37,1% ibu hamil yang mengalami anemia. Menurut Ibu sendiri, mengapa sih angka anemia pada ibu hamil ini masih sangat tinggi, terutama di Indonesia? Ya. Kalau kita berbicara tentang anemia, itu kalau kita baca literatur, itu faktornya itu banyak sekali Mbak, atau biasa disebutkan multifaktorial, karena di situ banyak sekali hal-hal yang bukan hanya secara kesehatan, tetapi juga menyangkut seluruh bidang kehidupan. Contohnya itu ada ekonomi, kemudian ada budaya, ya tentunya perilaku kesehatan juga antara si ibu hamil tersebut dengan keluarganya, itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau kenapa sangat tinggi ya karena memang beragam sekali faktornya gitu. Salah satu banyaknya ya seperti itu, ekonomi, pendidikan gitu. Berarti faktor dari ibu hamilnya itu sendiri seperti apa, Bu? Contoh dari faktor ibu hamilnya sendiri itu mulai dari karakteristik ya. Iya. Karakteristik itu kan macam-macam, ada yang dari usia, kemudian dari pendidikan, kemudian pengetahuan gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Pengaruhnya terhadap apa? Tentunya terhadap jenis-jenis makanan yang harus dia konsumsi pada saat hamil. Kemudian yang kedua, dia itu belum tumbuh kesadarannya gitu. Kalau dia tahu itu kan pasti akan tumbuh kesadarannya bahwa konsumsi makanan yang sehat ataupun mengandung zat besi itu sangat baik gitu. Ya, kemudian juga kebetulan kalau anemia itu ada ini ya, tablet penambah darah ya. Nah, itu tuh minumnya itu memang tidak biasa seperti obat biasa, karena memang dia itu menimbulkan efek seperti mual muntah, sehingga mungkin itu juga mengakibatkan ibu hamil itu sedikit malas ya untuk meminumnya, karena secara fisiologi atau secara normalnya orang hamil itu kan memang mengalami mual muntah terutama di trimester 1, jadi itu memang sedikit kesulitan gitu. Kemudian di trimester 2-nya, di trimester 2 juga ada yang disebut dengan hemodilusi. Jadi hemodilusi itu memang adanya pengenceran sel darah merah atau memang terjadi pengenceran darah sekitar 15% dari tubuh kita, sehingga memang rata-rata di trimester 2 itu mengalami anemia gitu. Seperti itu. Kemudian baru nanti di trimester 3, nah itu biasanya harus diperbaiki gitu. Ya, baik Ibu. Tadi kan kata Ibu misalkan kayak untuk menambahkan darah itu kayak membutuhkan makanan yang mengandung zat besi ya. Nah, misalkan dari keluarga ini sendiri tuh tidak ada dukungan finansialnya. Jadi misalkan tidak mampu untuk membeli makanan yang mengandung zat besi itu bagaimana ya, Bu? Sebetulnya itu kembali lagi ya Mbak ya, kalau Oh yang iya. namanya orang hamil itu kan memang harus dipersiapkan mulai dari mental, spiritual, Mm-mm. kemudian juga salah satunya adalah finansial gitu. Kita tidak bisa orang itu kalau hamil harus punya uang banyak, tidak juga Mm-mm. gitu. Apalagi sekarang sudah didukung beberapa program pemerintah kan, salah satunya itu pemeriksaan kehamilan itu standarnya menggunakan 10T. Oh, Nah, 10T. 10T itu salah satunya ada pemberian tablet FE. Nah, tablet FE itu kita tahu ya untuk mencegah terjadinya anemia, sehingga sebetulnya gitu itu diberikan secara gratis mm-mm. oleh pemerintah melalui tenaga kesehatan di puskesmas, sehingga nanti ibu-ibu hamil itu kalau yang periksa ya mendapatkan tablet penambah darah itu gitu. Itu kan lebih cepat gitu ya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana finansial di rumahnya gitu. Iya. Saya rasa kalau untuk makan ada, insya Allah gitu ya. Kemudian juga tablet, bukan tablet, jadi bahan makanan ya, bahan makanan itu tidak harus selalu mahal. Contohnya kalau zat besi itu banyak juga
dapatkan di sayur-sayuran gitu. Mm-mm. Jadi sepertinya sih kalau sayuran sih rada ini ya, harganya nggak Tidak terlalu terlalu mahal. mahal, kemudian bahkan ada yang bisa mungkin nanam sendiri gitu, Oh contohnya daun iya. singkong lain-lain gitu kan, jadi bisa diolah. Sepertinya sih seperti itu masih bisa harusnya. Jadi lebih kreatif dalam mengelola keuangannya gitu. Jadi bukan kreatif lagi memilih makanannya, tapi kalau dengan finansial yang memang kurang memadai ya berarti lebih kreatif untuk memilih Keuangan. untuk mengelola Iya. keuangannya dan tentunya memanfaatkan fasilitas dari puskesmas gitu atau fasilitas kan BPJS ya. Iya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya gejala dari anemia ibu hamil itu seperti apa, Bu? Kalau gejala sama aja sih, jadi pusing gitu ya, kemudian berkunang-kunang biasanya yang tanda subjektif atau yang dirasakan oleh ibu biasanya keluhannya seperti itu. Kemudian nanti biasanya kalau tanda fisiknya ya ibu terlihat sedikit lesu ya, Mm-mm. kemudian di ininya konjungtiva, di konjungtivanya itu dia berwarna pucat. Iya. Nah, tetapi biasanya ya langsung diperiksa untuk HB-nya gitu, kadar HB-nya. Jadi Iya, kalau misalkan tandanya apa ya pusing, lemah, letih, lesu gitu. iya, Ibu. Baik, misalkan ibu hamil ini kan anemia ya. Itu tuh bisa membahayakan janin yang ada dalam kandungan tidak, Bu? Jelas gitu, Bahaya. karena banyak sekali yang akan terjadi pada bayi ataupun pada ibu sebetulnya. Jadi bukan hanya bayi aja kalau ibunya itu mengalami anemia. Salah satunya kalau sama ibu ya, Mm-mm. kalau sama ibu itu yang paling sering terjadi adalah terjadinya perdarahan. Nah, perdarahan itu karena memang tadi sih ya, darahnya itu dia mengencer kan, kenapa bisanya anemia itu gitu. Sehingga pada saat persalinan itu akan mengalami perdarahan. Dan perdarahan itu adalah merupakan salah satu juga penyebab angka kematian ibu gitu. Kemudian pada bayinya ini biasa bisa terjadi BBLR. BBLR itu berat badan bayi rendah, ini yang paling sering terjadi karena memang asupan makanan ataupun zat besi yang harusnya dialirkan dari Ibu. ibu melalui plasenta gitu ya, plasenta kemudian ke bayi itu jadi berkurang gitu. Paling sering sih BBR, kemudian IFG juga bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Eh, Berarti upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk kayak mengurangi bukan sih, kayak untuk mengurangi anemia pada ibu hamil ini gimana, Bu? Berarti? Tenaga kesehatan kan bicara di ini aja ya, di puskesmas aja ya, sebagai praktisi gitu ya, Iya. otomatis kan sudah jelas tadi yang sudah saya sampaikan bahwa standar pemeriksaan asuhan ibu hamil itu ada 10T. Jadi mau tidak mau salah satu usahanya itu memberikan tablet efek pada ibu hamil. Jadi selama kehamilan itu 90 tablet gitu. Jadi trimester 1, trimester 2, trimester 3 terus dipantau gitu. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin. Biasanya itu kalau misalnya di puskesmas ini dilakukan pemeriksaan laboratorium itu di trimester pertama, kemudian nanti dievaluasi trimester kedua kalau memang ada anemia, kemudian nanti di trimester 3 sebagai persiapan salinan itu. Biasanya itu adalah salah satu upaya. Kemudian upaya yang selanjutnya yang biasa dilakukan oleh bidan itu promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu berupa KIE ya. Biasanya kalau misalkan pasien datang gitu, kemudian dijelaskan bagaimana cara meminum tablet FE yang baik, karena tablet FE ini yaitu tadi menimbulkan rasa kurang nyaman kalau memang diminum tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Biasanya menimbulkan mual muntah gitu. Mm. Jadi harus tepat. Misal kami gitu ya sebagai bidan biasanya menyarankan si tablet FE itu diminum sebelum tidur gitu ya Iya. kan, kalau mual juga udah mau tidur gitu. Mm. Kemudian untuk mempercepat proses penyerapan si FE itu sendiri, itu biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsi, minumnya itu bukan air putih tetapi menggunakan air jeruk gitu. Dan menghindari minum dengan menggunakan air teh pada saat ingin mengkonsumsi tablet itu gitu. Paling masih ke arah seperti itu. Kemudian juga selain itu ada kelas ibu hamil. Jadi ya kelas ibu hamil nanti diulang kembali gitu, pengulasan kembali, misalkan kayak tanda bahaya, perubahan fisiologi, semuanya ada, termasuk juga tentang anemia gitu. Jadi insya Allah dengan
kegiatan-kegiatan kemudian mendukung program pemerintah, angka anemia harusnya semakin berkurang gitu. Karena memang kalau dari tenaga kesehatan ini sudah maksimal, tinggal bagaimana kita juga mampu mensosialisasikan dari aspek budaya, kemudian aspek ekonomi, karena memang tadi yang saya sebutkan yang namanya anemia itu faktornya atau penyebabnya itu multifaktorial, banyak sekali gitu. Jadi tidak bisa kita hanya diselesaikan oleh tenaga kesehatan, tetapi melalui beberapa peran yang lain seperti peran serta masyarakat, bagaimana mendukung kesehatan ibu hamil melalui kebudayaan-kebudayaannya, dia merugikan atau tidak gitu kan. Banyak juga ya, ada beberapa mungkin budaya-budaya juga yang sedikit merugikan bagi ibu hamil gitu. Kalau untuk upaya dari ibu hamilnya sendiri itu gimana, Bu? Upaya dari ibu hamil yang Iya, untuk mencegah anemia anemia. gitu. Iya. Yang pertama itu ya kemauan dari dirinya sendiri, dia harus sadar bahwa dan harus tahu gitu ya, harus tahu dan harus sadar bahwa anemia itu sangat berbahaya kalau terjadi pada ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah upayanya ya dia harus mendapatkan dukungan dari keluarga gitu ya. Tadi kan misalkan ibu hamilnya tuh kayak susah untuk meminum kayak vitamin sama vitamin penambah darah, terus kayak minum susu kayak gitu tuh kan susah ya Bu, kan nanti kayak mual, muntah. Itu kayak biar kan kadang ada tuh orang yang ibu hamil yang tidak bisa kayak melawan rasa mual muntahnya itu gimana Bu? Terus apa Ya ya Mas? itu tadi. Jadi solusinya tuh ada yang diminumnya itu mau tidur, Tapi kayak misalkan tetap aja kayak dia nggak mau gitu Bu, nggak mau karena minum nanti atau iya karena nanti tetap aja kayak apa ya, nanti tetap kayak mual muntah lagi. ya itu memang tugasnya bidan juga pada saat memberikan KIE atau pada saat ibu setelah melakukan ANC kemudian kita berikan, ya kita juga harus berikan motivasi, ya mau tidak mau ya harus mau gitu. Iya. Kan kita berikan solusi, oh iya nih karena kalau misalnya tablet ini kan bikin mual, ya sudah nanti diminumnya sebelum tidur pas ibu mau tidur, kemudian diminumnya pakai air jeruk gitu. Jadi biar mempercepat proses ininya penyerapan dari FE-nya tersebut gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari saya ya Bu. Iya, sama-sama. Ya terima kasih juga Ibu. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu hari ini. Saya akan menutupnya. Terima kasih semuanya yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi ibu-ibu hamil yang ada di luar sana, mungkin belum mengetahui tentang faktor gejala yang terjadi pada anemia pada ibu hamil. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.